Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Korban apa? Bukan korbankan siapa yang harus kita korbankan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, risalah ini disampaikan oleh Haji Simon Aliasir, adalah sebuah paket khotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh bangsa Arab di semenanjung Arabia telah berlindung di bawah panji-panji Islam yang jaya berkat ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dilukiskan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayyadquluna fi dinillahi ahwaja. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran suci surat 110 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Surat 110 itu adalah surat An-Nasr, ayatnya 1 sampai dengan ayat 2. Peristiwa dan ayat ini mengandung petunjuk bahwa fath atau kemenangan yang sejati ialah berbondong-bondongnya umat masuk Islam. Mereka yang semula menentang agamanya Allah Ta'ala berbondong-bondong masuk Islam dengan suka dan rela, tanpa adanya paksaan sedikit pun. Bukan karena paksaan sedikit pun, karena dalam Islam tidak ada paksaan. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Quran suci surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 256. Oleh karena itu cara merayakannya juga sangat istimewa. Sangat istimewa, yakni dengan memperbanyak tasbih dan istighfar, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhan dikau, dan mohonlah perlindungannya. Sesungguhnya Dia berulang-ulang kembali kasih sayang atau rahmatnya.
surat 110 ayat 3, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr ayatnya 3. Fakta dan lukisan agung yang terang sekarang semakin mendekat kepada umat Islam ini tidak dapat diingkari oleh kaum kafir, sehingga di dalam Ensiklopedia Britannica menyatakan dengan tegas, of all the religious personalities of the world, Muhammad was the most successful. Artinya dari semua tokoh keagamaan di dunia, Muhammad adalah yang paling sukses. Ensiklopedia Britannica edisi ke-11. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah serta para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, itulah Al-Kautsar, kebaikan atau nikmat yang melimpah-limpah yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di dunia ini, dan di akhirat nanti akan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang beriman dan bertakwa. Sekali lagi kita tekankan bahwa Al-Kautsar itu bukan hanya dikaruniakan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga kepada setiap pengikut beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia menggunakan sarana untuk mencapai itu, yakni sholat kepada Tuhan dan berkorban. Korban yang diperintahkan di sini dan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya siang dan malam selama bertahun-tahun di Mekah dan di Madinah, bukanlah dengan menyembelih seekor binatang ternak saja, misalnya unta, kambing, atau domba, melainkan juga mengorbankan diri mereka sendiri dengan jalan menghabiskan waktu malamnya sampai hampir 2/3 malam dan kadang-kadang 1/2 malam atau 1/3-nya untuk bersolat dan berdoa. Annaka takumu adna min syuru syayid laili wanish
fahu watsulut syahu, yang ini dilakukan pula oleh para sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'ifatun minallazina ma'aka, di dalam Quran suci surat 73 ayat 20. Selain itu juga dengan jalan mengorbankan seluruh harta bendanya, seluruh waktu dan tenaganya, seluruh jiwa dan raganya demi kesejahteraan batiniah atau ukrawiyah fit dunya wal akhirah. Jika demikian, teranglah bahwa menyembelih binatang kurban itu yang merupakan ibadat terakhir dalam manasik haji dan juga diikuti oleh umat Islam di seluruh muka bumi ini, sebenarnya bermakna simbolik, yakni simbolisasi dari kesediaan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang terdapat di dalam diri setiap insan. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.